Kenal saya Marta Sulaiman dari program studi informatika dengan NIM 11S240006. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum kampus. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang libre dulu. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan libre dulu. Nah, yang pertama itu rom.h-nya. Di sini terdapat if and then berupa, yaitu kalau hanya itu belum pernah didefinisikan, lalu kita melanjutkannya ke membacakan ini. Selanjutnya terdapat define rumah. Nah, ini tuh menandai bahwa rumahnya itu sudah didefinisikan. Lalu and if yaitu menutup untuk kondisi if and f. Selanjutnya di sini terdapat itu gender.h. Nah, ini tuh menyertakan file holder gender H yang kemungkinan besar itu berisi dari definisi dari enum gender atau jenis kelamin, misalnya gender male dan gender female. Selanjutnya di sini terdapat struktur studentik. Nah, ini itu deklarasi ke depan dari struktur studentik. Artinya kita itu mengatakan populer bahwa akan ada struktur bernama studentik tapi belum definisikan di sini. Selanjutnya di sini terdapat struktur dromtik. Nah, ini itu struktur data yang mendefinisikan informasi tentang asrama atau dorm. Selanjutnya di sini terdapat fungsi create dorm. Nah, itu struktur dromtik create dorm, char pointer name, and sickness short capacity, enum gender gender. Nah, jadi di sini terdapat parameternya yaitu name itu nama asramanya, capacity itu kapasitas maksimalnya, lalu gender itu jenis kelamin asrama laki-laki atau perempuan. Selanjutnya di sini terdapat fungsi print down data yang ini itu void print down data, struktur brown state pointer day, struktur student is, pointer student integer student code. Jadi fungsi itu mencetak data sebuah asrama D dan bisa mencetak daftar siswa yang tinggal di sana dengan menggunakan pointer D itu pointer positif random T yang dicatat. Lalu student itu array siswa. Selanjutnya student count itu jumlah total siswa dalam array tersebut. Oke, lanjut ke rom.c-nya. Nah, di sini itu terdapat hardware dan input filenya yaitu studio.h itu tuh untuk fungsi input atau output seperti printf dan scanf. Lalu std.h itu tuh fungsi utility atau tidak digunakan langsung di kode ini. Selanjutnya di sini terdapat string.h ini untuk fungsi manipulasi string seperti str Nah, lalu di sini mengikut dua header buat sendiri yaitu yang tadi itu room.h-nya, lalu student.h yang kemungkinan itu kan mendefinisikan struktur nanti, struktur studenti dan juga gendernya. Selanjutnya di sini terdapat fungsi create DOM. Nah, ini tuh struktur nanti create DOM, char, pointer name, unsigned short capacity, and gender t gender. Jadi fungsi ini tuh membuat dan mengembalikan sebuah routing yang mewakili sebuah asrama. Lalu parameternya itu terdapat name, capacity, gender. Gender ini tuh gender male dan juga gender female. Selanjutnya di sini terdapat fungsi print DOM data yaitu void print DOM detail, struktur DOM T, pointer D, struktur student T, pointer students, integer, student count. Jadi fungsi ini itu mencetak informasi detail dari sebuah asrama. Lalu parameter yang terdapat di sini itu pointer ke struktur atau DOM T dan juga D, array mahasiswa atau student, lalu jumlah mahasiswa itu student count. Nah, isi fungsinya itu printf, %s, %d, %s, d name, d capacity, d gender, gender male, male berbanding female.
Jadi di sini tuh mencetak nama, kapasitas, dan jenis kelamin asramanya. Lalu ternary operatornya itu digunakan untuk mencetak male atau female. Selanjutnya di sini juga menggunakan loop untuk menghitung penghuni. Nah, jadi ini dia fungsinya. Nah, jadi di sini menghitung beberapa mahasiswa yang tinggal di asrama D dengan membandingkan pointer student in dot from dengan D, lalu mencetak jumlah penghuni tersebut atau penghuni asrama. Oke, lanjut ke gender dot hanya. Nah, jadi di sini terdapat rewardnya seperti yang tadi, yaitu if and f gender H dan juga define gender H. Selanjutnya di sini terdapat untuk jenis kelamin, yaitu enum gender T, gender male, dan juga gender female. Nah, jadi ini adalah deklarasi enum yang mempresentasikan dua jenis kelamin, yaitu gender male untuk laki-laki dan juga gender female untuk perempuan. Enum gender T di sini itu menjadi tipe data baru yang bisa kita gunakan di program untuk menunjukkan jenis kelamin seseorang. Selanjutnya di sini terdapat prototype fungsi, yaitu char pointer gender to text, enum gender t gender. Nah, ini tuh fungsi konversi enum ke string. Input nilai enum gender t itu contohnya gender male. Lalu output pointer ke char pointer yaitu male atau female. Jadi fungsi ini tuh biasanya digunakan untuk mencetak teks representasi gender. Nah, penutup header board itu NU. Lanjut ke gender nya. Nah, di sini sama seperti yang tadi itu header board-nya itu include gender.hanya. Lanjutnya di sini terdapat fungsi untuk mengubah enum gender ke bentuk string, yaitu char pointer gender to text enum gender to gender. Return gender sama dengan gender male atau female. Nah, jadi nama fungsinya itu di sini gender to text. Lalu tujuan fungsinya itu untuk mengubah data jenis kelamin dari bentuk quote, misalnya gender male, ke teks yang bisa ditampilkan ke pengguna, misalnya male. Lalu parameternya itu enum gender t gender. Artinya itu fungsi ini tuh butuh satu input, yaitu gender dalam bentuk enum. Selanjutnya isi fungsinya itu return gender sama dengan gender male atau female. Nah, ini cara singkatnya itu pakai operator seperti ini. Jadi kalau gendernya itu gender male bikin male, lalu kalau tidak akan membalikkannya itu ke female. Selanjutnya kita akan menjelaskan student.hanya. Jadi seperti biasa di sini terdapat header board-nya itu if and f student A lalu define student A. Nah, di sini juga terdapat untuk menginclude file header lainnya, yaitu include gender.h lalu include dom.h-nya. Nah, jadi gender.h-nya itu kemungkinan berisi definisi enum gender T atau jenis kelamin perempuan atau laki-laki, lalu dom.h-nya itu kemungkinan berisi definisi struktur DOM-T atau data asramanya. Selanjutnya di sini terdapat struktur studentik. Nah, ini itu adalah struktur data untuk menyimpan informasi tentang seorang mahasiswa. Lalu terdapat di sini char ID 12, yaitu ID-nya 12, ini mahasiswa maksimalnya itu 11 karakter ditambah 1 untuk terminal. Lalu di sini terdapat char name yang 40, yaitu nama mahasiswa maksimalnya itu 39 karakter ditambah 1 untuk terminatornya. Lalu selanjutnya di sini terdapat char year, yaitu tahun angkatan mahasiswa, misalnya 2021, maksimal 4 karakter ditambah 0 terminator. Selanjutnya di sini terdapat enum gender gender. Nah, gender itu jenis kelamin mahasiswa. Nah, di sini tuh menggunakan enum dari gender lalu terdapat struktur dom t pointer dom. Nah, dom di sini tuh pointer ke struktur dom t yang menunjukkan asrama tempat tinggal mahasiswanya. Selanjutnya di sini terdapat fungsi untuk membuat data mahasiswa, yaitu struktur student t create student, char pointer ID, char pointer name, char pointer year, enum gender t dan juga gender.
Selanjutnya di sini juga terdapat fungsi untuk mencetak detail mahasiswa, yaitu void student detail, struktur student T, pointer S. Nah, jadi di sini untuk mengakhiri hard reportnya itu end if. Oke, lanjut ke code student.sini. Ini dia code student.sini. Nah, di sini terdapat hardware yang digunakan, yaitu studio.h itu untuk fungsi input output seperti printf dan juga scanf. Lalu terdapat include stdif.h itu untuk alokasi memori meskipun tidak digunakan langsung di program ini. Lalu include string.h ini untuk fungsi manipulasi string seperti s dan cp. Lalu terdapat include student.h. Nah, itu hardware buatan sendiri yang kita definisikan struktur student dan enum gender T-nya. Selanjutnya di sini terdapat fungsi create student, yaitu struktur student T, create student, char pointer ID, char pointer name, the char year, the char pointer year, enum gender T, gender. Nah, jadi ini itu fungsi pembuat konstruktor untuk objek student-nya. Lalu di sini tuh menerima parameter ID, yaitu string ID mahasiswa, lalu name nama mahasiswa, year tahun angkatan angkatan mahasiswa, lalu gender di sini tuh jenis kelamin mahasiswa, gender male atau gender female. Oke, jadi di sini juga terdapat membuat PDF bertipe struktur studentik. Lanjut ke fungsi print student detailnya. Nah, di sini terdapat void print student detail, struktur student, pointer s. Nah, jadi ini tuh fungsi untuk mencetak detail seorang mahasiswa. Lalu menerima pointer ke struktur student, yaitu pointer s. Itu berguna untuk agar bisa melihat atau mengakses isi struktur dari luarnya. Jadi isi fungsinya itu seperti ini. Oke, lanjut ke tugas studi kasusnya. Nah, jadi tugas studi kasus yang pertama itu mencerita secara detail. Nah, di sini tuh kita kita disuruh untuk mencetak data mahasiswa secara detail. Nah, berikut ini format yang diperintahkan ya. Lalu tugas satu B-nya itu mencetak data asrama secara detail. Seperti ini. Langsung saja ke code-nya. Nah, jadi ini adalah code-nya. Jadi di sini terdapat hal reward-nya, yaitu yang pertama input stereo.h. Nah, itu untuk input atau output seperti printf dan juga fgets-nya. Lalu di sini terdapat input string.h, yaitu untuk manipulasi string seperti strcpy, strtop, strcmp. Lalu terdapat uh, info strlib.h. Nah, itu untuk fungsi umum seperti atau ya, yaitu mengubah string ke integer. Lalu terdapat input rom.h. Nah, dan juga include student.h. Nah, ini pada file hardware yang kita buat tadi. Oke, lanjut. Di sini terdapat integer main, integer argc, char, pointer, pointer, argf. Nah, ini tuh fungsi utama main yang menjadi titik awal eksekusi program parameter argc dan juga argf. Nah, ini itu digunakan untuk menangani argumen dari command line meskipun tidak digunakan dalam program. Selanjutnya terdapat di sini struktur student T, student 100, lalu struktur drom T, drom 100, selanjutnya integer student count sama dengan 0, integer drom count sama dengan 0. Nah, di sini tuh maksudnya deklarasi array students dan droms itu untuk menyimpan maksimal 100 mahasiswa dan asrama. Lalu terdapat variabel student count dan juga drom count. Nah, ini tuh untuk menyimpan jumlah data yang sudah dimasukkan. Nah, selanjutnya di sini terdapat char command 100, 100, integer command count sama dengan 0, char input 100. Jadi di sini array commands-nya itu menyimpan perintah-perintah input dari pengguna, yaitu maksimal 100. Lalu command count-nya itu untuk melacak jumlah perintah yang dimasukkan. Input adalah buffer untuk membaca satu baris perintah. Selanjutnya di sini terdapat
fungsi untuk membaca inputnya sampai seperti ini. Jadi di sini tuh membaca input satu persatu hingga menemukan string 3 string. Lalu di sini menghapus karakter new line di akhir inputnya. Selanjutnya itu menyimpan input ke array comments dan menambahkan comment. Selanjutnya di sini terdapat fase 2 eksekusi input. Nah, yaitu for integer c sama dengan 0, c lebih kecil comment count, c plus plus. strcpy input comments c. Nah, jadi ini tuh memulai fase eksekusi perintah satu persatu dari array comments. Selanjutnya di sini terdapat if cmp input student add 12 sama dengan 0. Nah, ini tuh memeriksa apakah input mulai dengan student add atau untuk menambah mahasiswanya. Selanjutnya di sini terdapat char pointer token sama str top input plus 12 hashtag. Char ID 12, name 40, year 5, gender str 10. Jadi di sini tuh mengambil token pertama dari string setelah student add. Lalu menyediakan buffer untuk kid, nama, angkatan, dan juga gender. Selanjutnya di sini terdapat strcpy id token, token sama dengan strtalk null hashtag pagar, strcpy name token, token sama dengan strtalk null pagar, strcpy year token, token sama dengan strtalk null pagar, strcpy gender str token. Nah, jadi itu untuk membaca input menjadi beberapa bagian, ID, nama, tahun, gender berdasarkan tanda pagar ini. Lalu di sini juga terdapat enum gender T, gender sama dengan strcmp, gender str, male sama dengan 0, gender male, gender female. Nah, ini itu menentukan jenis kelamin menggunakan enum gender. Selanjutnya di sini juga terdapat students count plus plus sama dengan create student ID name year gender. Nah, ini tuh membuat objek mahasiswa menggunakan create student lalu menyimpannya itu ke array student. Selanjutnya di sini terdapat else if strcmp input rom f 9 sama dengan 10. Nah, jika perintah adalah rom f yaitu untuk menambahkan asal. Selanjutnya di sini terdapat char pointer token sama dengan strtalk input plus 9 pagar char name 20 gender str 10 unsigned sort capacity. Nah, jadi ini tuh mempersiapkan buffer untuk nama drone, kapasitas, dan juga gendernya. Selanjutnya di sini terdapat strcpy name token, token sama dengan strtalk null pagar capacity atau token, token sama dengan strtalk, strcpy gender str token. Nah, ini membaca dan mengonversi input ke tipe yang sesuai atau untuk kapasitas. Lalu di sini juga terdapat enum gender T, gender sama dengan str CMP, gender str, male sama dengan gender male banding gender female. Nah, ini tuh menentukan gender drone-nya. Selanjutnya terdapat drone count plus plus sama dengan create drone, name, capacity, dan juga gender. Nah, ini tuh membuat objek drone dan menyimpannya ke array drones. Lalu else if strcmp input student print all sama dengan 0. Nah, ini tuh jika perintah adalah mencetak semua mahasiswa. Versi singkatnya itu tanpa row. Lalu di sini juga terdapat fungsi seperti ini. Nah, ini tuh mencetak informasi setiap mahasiswa, yaitu student ID, student name, student year, dan student gender, yaitu gender female dan juga male. Selanjutnya di sini terdapat perintah jika perintah adalah mencetak semua mahasiswa lengkap dengan row mereka, yaitu else if str cmp input student print all details sama dengan 0. Lanjut, di sini juga terdapat fungsi jika mahasiswa belum memiliki ROM ditampilkan unsigned seperti kode yang ini. Selanjutnya di sini terdapat else if str cmp input drone print all details sama dengan 0. Nah, ini itu jika perintahnya adalah mencetak semua drone lengkap. Lanjut, di sini juga terdapat menampilkan nama drone, kapasitas, gender drone, dan juga jumlah penghuninya. Selanjutnya di sini terdapat return null, nah itu menandakan program selesai dijalankan tanpa error. Oke, saya akan menjalankan code-nya.
Nah, jadi untuk menjalankannya itu saya menggunakan makefile yang sudah ditentukan. Jadi kita jalankan saja. Lalu kita akan memasukkan inputnya. Nah, jadi ini adalah output yang diharapkan. Oke, lanjut ke studi kasus yang kedua. Jadi studi kasus yang kedua itu untuk menempatkan siswanya ke asrama. Oke, langsung saja ke code-nya. Nah, jadi ini adalah kode tugas studi kasus yang kedua. Jadi di sini terdapat hardware dan input filenya, yaitu input stdio.h, input string.h, input stdlib.h, lalu input drone.h-nya, lalu input student.c. Selanjutnya, di sini terdapat fungsi untuk menempatkan mahasiswa ke asrama atau fungsi assign student, yaitu void assign student, struktur studentis, pointer student, struktur bounty, pointer ground. Nah, jadi di sini fungsi untuk menempatkan mahasiswa ke dalam asrama. Jika kapasitas asrama belum penuh atau dorm residential lebih besar dari dorm lebih kecil dari dorm capacity, dorm lalu lebih besar dari capacity, lalu jenis kami mahasiswa itu cocok dengan asrama. Dorm gender sama dengan student gender. Jadi di sini jika valid mahasiswa itu ditugaskan ke asrama dan jumlah penghuni residensinya itu bertambah satu. Lalu di sini terdapat main function, yaitu fungsi utamanya itu dibagi menjadi dua phase, yaitu yang pertama fase untuk membaca input, yaitu while f gets input size of inputs stdi. Nah, jadi ini tuh membaca input baris demi baris sampai ditemukannya baris 3 trip. Lalu setiap baris disimpan dengan array comments. Lalu di sini fase keduanya itu eksekusi perintah. Setelah semua perintah tersimpan, kode akan diproses satu persatu. Di sini tuh terdapat student add ID, name, year, gender. Jadi di sini itu untuk menambahkan mahasiswa baru ke array student, lalu menggunakan create student dari student.h. Lalu gendernya itu diubah ke enum gender male. Nah, ini dia fungsinya. Ini code student add seperti ini. Selanjutnya di sini terdapat drum add. Nah, jadi drum add ini tuh drum drum add memasukkan nama, kapasiti, dan juga gender. Jadi di fungsi yang ini itu menambahkan asrama baru ke array drum, selalu menggunakan create drum dari drum.hide. Selanjutnya di sini terdapat student print all the time. Jadi student print all the time. Nah, ini tuh mencetak semua data mahasiswa dalam format, yaitu student ID, student name, student year, student gender, dan juga student room. Jadi jika belum memiliki room, maka akan ditampilkan unsigned. Lalu terdapat juga drum print all detail. Nah, jadi drum print all detail itu mencetak semua data asrama dalam format drum name, drum capacity, drum gender, dan juga drum resident. Kemudian di sini terdapat fungsi untuk assign student. Jadi assign student ID drum name. Jadi fungsi ini untuk menempatkan mahasiswa ke dalam asrama yang sesuai, lalu mencari mahasiswa dan dorm berdasarkan ID dan namanya. Lalu jika keduanya itu ditemukan dengan valid, maka dia akan dipanggil dengan assign student.
Nah, jadi di sini juga terdapat fungsi untuk mencari mahasiswa berdasarkan ID-nya. Yaitu for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari student count i plus plus. In, if str cmp student ID sama dengan 0, student sama dengan address students. Break. Lalu di sini juga terdapat mencari room-nya itu berdasarkan nama, yaitu for integer i sama dengan 0, i lebih kecil room count i plus plus. Lalu di sini juga terdapat assign jika ditemukan dan juga valid, yaitu if student sama dengan 0, address drum sama dengan 0, assign student drum. Lalu di sini untuk mengakhiri program itu kita menggunakan return roll. Nah, jadi saya sudah run kodenya sebelumnya. Nah, jadi inputnya itu seperti ini. Lalu kita memasukkan input yang ditentukan. Setelah itu kita akan mengklik setelah tanda 3 terpilih, kita akan mengklik enter. Nah, jadi di sini akan keluar output yang diinginkan seperti ini. Oke, langsung ke code atau studi kasus yang ketiga. Nah, jadi studi kasus yang ketiga itu memindahkan siswa ke asrama lain. Langsung saja ke code-nya. Nah, jadi ini adalah code yang ketiga, yaitu di sini terdapat hardware dan inclusive file-nya seperti biasa seperti ini. Selanjutnya di sini terdapat fungsi assign seperti pada task 2, yaitu void assign student, struktur student t, pointer student, struktur dom t, pointer dom. Nah, jadi fungsinya itu untuk menetapkan mahasiswa ke asrama jika kapasitas asramanya itu masih ada, lalu generasi mahasiswanya itu cocok dengan asrama. Lalu jika sesuai, pointer dom disimpan dalam properti student dom dan jumlah penghuni dom the science ditambah. Selanjutnya di sini terdapat fungsi move seperti pada teks 3, yaitu void move student, struktur student t, pointer student, struktur drop t, pointer drop. Nah, jadi itu untuk memindahkan mahasiswa ke asrama baru dengan syarat kapasitas asrama itu asrama tujuannya itu belum penuh, lalu gendernya itu sesuai. Nah, jika mahasiswa itu sudah tinggal di asrama lain, maka jumlah penghuni asrama lamanya itu dikurangi. Setelah itu, data drone barunya itu ditetapkan ke student room. Nah, selanjutnya di sini terdapat fungsi mainnya, yaitu variabel awalnya itu uh, integer main, integer arg, char pointer argf. Nah, struktur student t, student 100, struktur drom t, drom 100, integer student count sama dengan 0, integer drom count sama dengan 0, char comain 100, integer comain count sama dengan 0, char input 100. Jadi itu menyimpan daftar mahasiswa dan asrama dengan kapasitas maksimal 100. Lalu tanda kurung ini itu untuk menyimpan perintah yang dibaca dari stdin. Selanjutnya di sini juga kita menggunakan sebuah fungsi loop, yaitu while f gets input size of input stdin. Nah, jadi fungsi ini tuh untuk membaca input baris demi baris hingga bertemu dengan tanda 3 strip. Lalu setiap perintah itu disimpan dalam array kelas. Selanjutnya di sini terdapat proses pemrosesan perintahnya, yaitu dilakukan satu persatu lewat for. Itu student count plus plus sama dengan create student. Nah, jadi di sini itu di sini itu untuk menambahkan mahasiswa baru dari data input ID nama dan angkatan dan juga gender. Selanjutnya terdapat juga di sini drum add, yaitu drum count plus create drum. Nah, jadi ini tuh menambahkan asrama baru. Selanjutnya di sini juga terdapat fungsi student print all time. Nah, jadi student print
Selain print all detail itu print slash n. Nah, ini tuh menampilkan semua mahasiswa beserta detail termasuk asrama, tempat tinggal atau unsignednya. Selanjutnya terdapat di sini else if str cmp from print all detail. Nah, jadi di isinya itu print person D slash N. Nah, ini tuh menampilkan semua mahasiswa beserta kapasitas drum name, drum capacity, drum gender, dan juga drum residennya. Lalu, di sini terdapat else if strcmp input assigns structures 15 sama dengan. Nah, jadi di sini itu memang mencari mahasiswa dan asrama berdasarkan ID dan namanya. Lalu memanggil assign student. Selanjutnya di sini juga terdapat move student ini drum. Nah, sama seperti ya sains, tapi akan mengecek apakah mahasiswanya itu sudah punya asrama atau belum. Jika belum, maka eh, jika belum punya maka assign student. Jika sudah itu move student. Lalu dilakukan lewat pointer ke fungsi, contohnya itu void fn assign student fn student dom. Oke, jadi saya akan merun kodenya. Nah, jadi saya sudah memasukkan inputnya yang diinginkan. Lalu jika sudah menekan 3 trip seperti ini, kita akan menekan enter. Lalu inputnya itu akan keluar. Oke, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.